Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah. Pada Jumat yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah Jumat sebagaimana Jumat-Jumat sebelumnya. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, kekuatan, kesehatan dan berbagai hal kepada kita hingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan suri teladan kepada umatnya dalam berakhlak, bersosial maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buktikan puji syukur kita atas semua karunia Allah yang telah diberikan kepada kita dengan meningkatkan ketakwaan kita, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan berusaha istiqomah dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan meskipun ibadah-ibadah itu nilainya kecil. Untuk semua itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fa tala 'alaihimul amadu fa fasaqat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka itu khusyuk untuk mengingat-ingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka, yaitu Al-Quran. Janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang diberi Alkitab atau kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tetapi mereka telah mendahului masa yang panjang, kemudian menjadi keraslah hati mereka tersebut, yakni enggan menerima kebenaran. Para jamaat yang berbahagia, di dalam ayat ini disebutkan bahwa belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka itu khusyuk dan supaya mengingat-ingat Allah. Di sini disebutkan bahwa Allah bertanya dengan istifham takrir atau pertanyaan yang sesungguhnya sudah dipahami oleh semua manusia. Yang dimaksudkan adalah bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan cara-cara kita untuk menjadi khusyuk, untuk menjadi selalu ingat kepada Allah sebagaimana orang-orang dahulu. Namun jangan sampai kita meniru dengan orang-orang ahli kitab yang dahulu ketika diberikan Alkitab, mereka bersungguh-sungguh, tetapi lama-kelamaan kemudian mereka mengabaikan kitabnya sendiri. Dalam ayat lain disebutkan, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injila wa ja'alna bi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa ruhbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah wa ma ra'aw haqqa ri'ayatiha wa atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun."
Di dalam kedua ayat yang saya sampaikan ini ada kata-kata wa katsirum minhum fasikun. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik yaitu orang-orang yang melakukan ibadah untuk kebaikan-kebaikan hanya untuk melakukan pada awal-awal saja, kemudian tidak melakukan lagi. Dari ayat yang saya sampaikan kemudian kami iringkan di belakang mereka dengan beberapa rasul kami, dan kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta kami berikan Injil kepadanya. Kami berikan perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Keruhbanian itu mereka ada-adakan saja. Kami tidak mewajibkan demikian atas mereka. Yang kami perintahkan tidak lain kecuali mencari keridhaan Allah, tetapi mereka tidak memelihara itu sebagaimana mestinya yang ditentukan. Kita bisa melihat umat-umat sebelum kita atau umat-umat sebelum Islam, dia melakukan sebuah namanya ruhbaniyah, yaitu laku-laku tirakat atau laku-laku yang semacam riadoh-riadoh yang terlalu. Ada yang sampai tidak menikah, ada yang sampai tidak makan berpuasa semalam penuh dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada di dalam anjuran-anjuran yang ditentukan oleh Allah. Tetapi kalaupun orang-orang itu melakukannya itu untuk mencari keridhaan Allah, maka itu pun dibolehkan. Hanya saja jangan sampai kita melakukannya cuma sekali dua kali kemudian tidak melakukannya lagi. Sebaiknya di dalam hadis disebutkan sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan secara istiqomah, dilakukan secara kontinu meskipun hal itu adalah kecil, daripada kita berbuat semaksimal mungkin tapi hanya sekali atau hanya sebentar saja. Sebagaimana kita membaca Al-Quran di hari-hari kita, ada orang yang membaca istiqomah setiap hari satu lembar, ada juga yang istiqomah satu hari satu halaman atau satu hari satu juz. Namun ada pula yang melakukannya satu hari langsung khatam, akan tetapi hari-hari berikutnya tidak membaca lagi. Itu adalah hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dianjurkan kepada kita adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah kita, entah sholat tahajud kita, entah duha kita, entah bacaan Al-Quran kita. Se-istiqomah mungkin, meskipun yang kita baca pada setiap hari itu hanyalah satu lembar, satu ayat, ataupun satu juz, itu sudah cukup bagi kita untuk selalu mengistiqomahkan setiap hari. Dan itu lebih baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita menghatamkan dalam satu hari itu, kemudian hari-hari berikutnya kita tidak membacanya lagi. Itulah yang disinggungkan dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, sebagaimana umat-umat sebelum Islam, bahwasanya ketika mereka waktu itu diberi aturan-aturan Alkitab, mereka merasa saya lebih bisa dari ini. Jadi misalkan diperintahkan untuk melakukan sembahyang, dia mengatakan saya lebih bisa lagi, lebih kuat untuk melakukan sembahyang dalam satu malam lebih dari 4 rakaat atau lebih dari sholat isya, lebih dari sholat maghrib dan sebagainya. Tetapi ketika masa berlalu, akhirnya mereka mengalami namanya sebuah kemalasan. Sebagaimana fitrahnya manusia, setiap dia melakukan suatu hal yang sama terus menerus, maka akan menemukan sebuah rasa malas, jenuh dan sebagainya. Maka janganlah kita berusaha atau melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan memberatkan diri kita sendiri di masa-masa yang sulit. Allah Ta'ala berfirman pula dalam ayat lain, janganlah engkau semua itu seperti perempuan yang menguraikan benangnya menjadi lepas kembali setelah dipintal yang kuat-kuat. Yang dimaksud adalah orang ketika memintal benang menjadikan sebuah kain, maka itu adalah hal usaha-usaha yang sangat membutuhkan ketekunan, membutuhkan keistiqomahan. Maka janganlah sampai kita itu menjadi orang-orang yang kemudian menceraikan benang-benang itu dari kain yang sudah terjadi. Yang dimaksud di sini adalah kata-kata isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan janganlah sampai kita merubah ibadah-ibadah yang sudah kita istiqomahkan. Janganlah kita kendor dari apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Janganlah kita merubah-rubah lagi. Kalau bisa kita menambahkan lebih baik lagi. Orang-orang yang sudah mengistiqomahkan dalam seharinya membaca Al-Quran satu halaman, jangan sampai kemudian turun hari-hari berikutnya menjadi satu ayat. Ini adalah termasuk orang-orang yang rugi. Disebutkan di sini sebagaimana hal-hal orang yang menceraikan lagi benang-benang dari kain yang sudah ditenun atau dipintal
yang dengan ketekunan itu. Di ayat lain disebutkan, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan kepadamu. Kita dianjurkan menyembah kepada Allah hingga kita menemukan sebuah keyakinan. Keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Karena kematian itu adalah yakin atau hak. Kemudian neraka juga hak dan sebagainya. Maka sembahlah Allah sekuat tenaga hingga kita meninggal dunia. Jangan sampai kita lepas dari ibadah-ibadah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang menerapkan atau menerangkan tentang ayat-ayat tersebut di antaranya adalah hadis Aisyah, di mana Aisyah mengajarkan agama yang tercinta di sisi Allah sebagaimana yang dikekalkan oleh orang-orangnya, yakni tidak bosan-bosan melakukan sekalipun sederhana. Dalam hadis-hadis diriwayatkan Aisyah banyak sekali bagaimana bahwa sebagus-bagusnya perbuatan, sebagus-bagusnya ibadah adalah perbuatan yang dilakukan secara kontinu, meskipun hal itu adalah kecil. Kita bisa melakukan apa yang disampaikan di dalam hadisnya Aisyah, sebagaimana kita melakukan sholat duha di waktu pagi hari, atau kita istiqomahkan membaca istighfar dalam sehari 70 kali atau 100 kali. Itu adalah kelihatannya kecil, tapi kalau kita istiqomahkan, insya Allah menjadi hal-hal yang besar buat kita semua. Kemudian ada hadis lagi dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga kelupaan membaca zikirnya di waktu malam atau sebagian zikirnya di waktu malam, kemudian ia membacanya antara waktu sholat fajar dengan sholat duhur, maka dicatatlah untuknya seolah-olah ia membaca di waktu malam harinya. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa Islam itu mudah, Islam itu indah, dan Allah itu maha rahmat, Allah itu maha santun dan maha penyayang. Di sini disebutkan, misalnya seseorang punya istiqomah, punya wiridan, punya hizib atau punya bacaan zikir-zikir yang diamalkan di setiap malamnya. Kemudian tiba-tiba di waktu malam karena kelelahan ia tertidur dan lupa belum membaca zikirnya itu. Kemudian dia baru membacanya setelah sholat subuh hingga sholat duhur, maka dia sama halnya dengan melakukannya di waktu malam itu. Ini di dalam hal lain, kalau di dalam kajian fikih kita bisa mengatakan, inilah diperbolehkannya mengqadha amalan-amalan kita yang terlewat. Barang siapa melewatkan sesuatu karena suatu hal yang lain yang tidak bisa dia lakukan, maka Allah memberikan kesempatan di waktu-waktu yang lain, sebagaimana hal-hal yang lain. Ini adalah dalam hal-hal yang sunat, apalagi hal-hal yang wajib seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dalam hal sunat saja kita diperkenankan untuk mengqadha amalan-amalan kita yang kita lupa di waktu yang seharusnya, menggantinya di waktu yang dekat dengan waktu yang kita lupa itu. Di dalam hal lain disebutkan bahwa ketika kita melupakan ibadah-ibadah kita, maka secepatnya lah kita membayarnya, secepatnya lah kita mengqadha ibadah-ibadah kita dari waktu yang kita lupakan itu. Kemudian dari hadis lain disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu ia suka bangun bersembahyang malam, kemudian ia meninggalkan bangun malam itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia rajin sembahyang malam, kemudian sekarang dia tidak melakukannya lagi. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, khususnya kepada Abdullah, agar menjaga istiqomahnya. Jangan sampai istiqomah yang sudah biasa dilakukan, kemudian dia tidak melakukannya lagi. Makanya sebaik-baik orang adalah orang yang sudah mampu istiqomah. Di dalam pepatah Arab disebutkan, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Orang-orang yang mampu melakukan istiqomah itu lebih hebat daripada orang-orang yang punya karomah, daripada orang-orang yang punya 1000 karomah. Kalau kita melihat orang-orang yang punya keramat, 1 atau 2 saja sudah membangga-banggakan, kita harus lebih bangga lagi pada orang yang mampu melakukan istiqomah. Karena istiqomah adalah hal yang paling berat daripada orang-orang yang punya karomah.
Orang-orang yang punya keramat, orang-orang yang punya karamah belum tentu dia bisa melakukan istiqomah. Karena istiqomah adalah melakukan terus-menerus hingga kita menemui keyakinan, yaitu menemui ajal kita, menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisalah dikatakan seseorang itu ketika masih hidup dia adalah istiqomah. Tetapi dia adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang istiqomah. Karena kita baru bisa melakukan orang itu istiqomah adalah ketika orang itu sudah selesai menjalani kehidupannya di dunia dan selalu melakukan hal-hal ibadah-ibadahnya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari terus-menerus dari awal hingga meninggal dunia. Para jamaah-jamaah yang berbahagia, dari sini kita bisa melihat atau mengambil pelajaran bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang istiqomah. Kita punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat daripada orang-orang yang punya 1000 karomah. Di sini juga disebutkan kita bisa menjadi orang-orang yang punya pahala tinggi di hadapan Allah karena kebiasaan kita yang kecil namun istiqomah dalam melakukannya. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, apabila Rasulullah terlambat dari salat malam, baik karena sakit ataupun lain-lainnya, maka beliau bersembahyang di waktu siangnya sebanyak 12 rakaat. Di hadis sebelumnya tadi saya sampaikan tentang zikir yang kelupaan di waktu malam, atau amalan-amalan daripada wiridan yang kelupaan di waktu malam. Di hadis lain Aisyah menunjukkan bahwa Rasulullah ketika lupa sholat malam maka dia melakukannya di pagi hari dengan sholat 12 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Di sini melengkapi bahwa apabila hal-hal yang kita istiqomahkan di waktu malam dan kita mengalami satu hal atau hal lain yang menjadikan kita tidak bisa bangun malam, maka kita bisa membayarnya di waktu pagi atau di waktu siangnya dengan sholat 12 rakaat atau sesuai dengan kemampuan kita. Kita niatkan dengan sholat mutlak, mungkin seperti itu. Para jamaah yang berbahagia, semoga dari apa yang saya sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran tadi, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjadikan kita lebih semangat untuk menjadi orang-orang yang mampu istiqomah, untuk orang-orang yang mampu atau kepingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
Wilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allahu akbar.